Michael yang berusia 3 tahun mencoba memakan sisa yogurt di mangkuk ayahnya. Namun, ayahnya segera menariknya dan berkata tegas, "Kamu tidak boleh menyentuh makanan yang sudah aku makan." Michael kebingungan, "Aku lapar," katanya polos. Tapi John, sang ayah, hanya terdiam saat melihat tangan ayahnya bergetar saat menuangkan minuman. Michael mulai merasa ada yang tidak beres. John adalah seorang pembersih jendela gedung tinggi. Sejak Michael lahir, mereka hidup berdua. Ibunya sudah lama pergi. Saat John bekerja, Michael dititipkan pada nenek tetangga. Suatu hari, John jatuh sakit. Hasil pemeriksaan, kanker stadium akhir, dan umur yang tersisa, 3 bulan. John terpukul. Ia tetap merawat Michael seperti biasa, meski harus sembunyi-sembunyi meminum obat penghilang rasa sakit di malam hari. Satu hal yang membuatnya terus bertahan, ia ingin mencarikan keluarga baru untuk Michael sebelum meninggal. Ia menghubungi lembaga adopsi. Calon keluarga pertama, pasangan mapan dengan villa luas. Namun, sejak awal mereka lebih banyak membicarakan rencana pendidikan Michael, seolah ia hanya proyek. John merasa mereka tak benar-benar peduli. Calon kedua, pasangan hangat dengan kelinci peliharaan, tapi sang suami membenci anjing. Padahal Michael sangat ingin memelihara anak anjing. John sadar mereka bukan pilihan. Suatu hari, Michael menemukan kumbang mati. "Apa itu mati?" tanyanya. John menjelaskan semampunya, tapi Michael masih terlalu kecil untuk mengerti. Sementara itu, kondisi John semakin memburuk. Ia muntah-muntah, tak kuat bekerja, dan dipecat. Marah, ia melempar telur ke bosnya. Kemudian saat ia pulang bermain lagi dengan Michael meski tubuhnya lemah. Calon ketiga, keluarga besar multiras dengan anak-anak adopsi dan seekor anjing. Awalnya terlihat sempurna, tapi John melihat anak-anak yang kasar dan istri yang tampak terlalu sibuk. Ia menolaknya. Hari ulang tahunnya yang ke-34, John membuat kue bersama Michael. Saat hendak menjelaskan soal kematian, Michael justru menambahkan satu lilin lagi di atas kue. "Biar ayah lebih tua lagi," katanya. John nyaris menangis. Ia tahu, ini ulang tahun terakhirnya bersama Michael. Calon keempat, seorang wanita lajang yang dulu pernah menyerahkan anaknya untuk diadopsi. Kini, ia ingin menebus masa lalu. John bisa merasakan ketulusan wanita ini, tapi masih ragu karena ia hanya seorang diri. Calon kelima, pasangan kaya yang tampak sempurna, tapi alasan mereka mengadopsi hanyalah demi hidup yang berfaedah. Bahkan, boneka yang mereka berikan ke Michael diambil kembali saat mereka pamit. John langsung tahu, mereka bukan orang yang tepat. Saat itu, John menjelaskan apa itu adopsi. Michael menjawab, "Aku nggak mau semua itu." Ia lalu berjalan sendirian menyusuri garis di tanah. John melihat bayangan masa depan. Michael berjalan sendiri setelah ia tiada. Beberapa hari kemudian, John membawa Michael ke taman hiburan, menikmati hari-hari terakhir bersama. Malamnya, ia membacakan cerita tentang kematian. Ia berkata, "Kalau nanti ayah pergi, kamu masih bisa bicara sama ayah lewat hatimu." Malam itu, John mulai menulis surat untuk Michael. Ia menulis 15 surat agar Michael menerima satu surat setiap ulang tahunnya. Keesokan paginya, mereka pergi ke rumah Michael yang menekan bel. Pintu dibuka oleh wanita lajang yang dulu John temui. Wanita itu tersenyum, menyambut Michael dengan hangat. Michael menoleh ke ayahnya, matanya seolah berkata, "Terima kasih ayah."